Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk sebanyak-banyaknya. Makin keras, makin keras, terus. Gak cukup. Gak cukup. Baik. Dulu anak pernah sampaikan ini. Jadi menurut informasi, semakin banyaknya tepuk tangan, ya, itu baik untuk kesehatan. Pernah anak sampaikan ini? Semakin banyak tepuk tangan, semakin baik untuk kesehatan. Silakan tepuk tangan. Nah, betul. Karena titik akupuntur, ya, titik akupuntur itu berada di telapak tangan dan telapak kaki. Semua organ tubuh, ya, semua organ tubuh itu diwakili oleh tangan, telapak tangan dan telapak kaki. Makanya ada titik-titik akupuntur. Jadi kalau misalkan mau pijat, cukup dengan dari tangan atau kaki. Yang kedua, banyaknya tepuk tangan itu untuk meningkatkan semangat hidup kita. Nah, iya kan? Semangat, semangat. Oh, tepuk tangan. Itu nah, cukup. Tidak terasa ketika antum nonton pertandingan bola, nonton pertandingan olahraga lain-lainnya, mendukung teman, mendukung klub antum sendiri, itu dengan cara tepuk tangan. Ya, itu untuk meningkatkan semangat kita. Mudah-mudahan kita juga ikut semangat. Tepuk tangan semuanya. Biar semangat. Nah, cukup, udah cukup. Nanti lagi. Selanjutnya tepuk tangan itu biar tidak ngantuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Fadli Al-Islami beserta istri, beserta keluarga, yang kami hormati, yang kami muliakan para direktorat, TPM, kepala sekolah, serta jajaran Dewan Guru, asatidz, ustadzah, muallim, muallimat, para pengurus, serta yang kami cintai, yang kami banggakan, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Nurul Fadli Al-Islam, yang pada kali ini, pada kesempatan ini sedang mengikuti kuliah umum, ya, kegiatan kuliah umum babak berapa? 3. Ya. Ini adalah salah satu kegiatan rutinan kita tiap tahun. Yang kelas 2 yang naik, yang tadinya kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 kelas 3 sampai kelas 5 kelas 6. Ya. Harus mengikuti semuanya. Ini perbedaan antara Nurul Fadli dengan lembaga yang lainnya. Harus mengikuti semuanya. Karena apa? Karena tadi mungkin sudah disampaikan, mengenal pondok itu tidak cukup 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak cukup. Mesti tiap tahun, tiap waktu itu ada berubah. Ada informasi yang harus disampaikan, ada informasi yang harus didapat. Ya.
Jadi harus ikut semuanya. Ada momentum yang mungkin tahun sebelumnya tidak didapatkan, tapi tahun sekarang didapatkan. Ada informasi yang tahun sebelumnya tidak didapatkan, tahun sekarang didapatkan. Siapa antum yang mainin kertas? Siapa? Tadi siapa yang mainin kertas? Antum siapa itu tuh? Antum belakangnya. Lempar kertas antum. Sini. Mainin kertas antum? Enggak. Tadi siapa yang mainin kertas? Siapa? Siapa? Ayo yang jujur, anak ingin kejujuran. Gak diapa-apain, paling dikirim ke barang. Siapa yang mainin kertas? Berdiri. Yang lempar-lempar kertas. Udah diam, perhatikan ya. Anak lihat. Jadi anak hanya minta kejujuran saja, tapi gak ada yang jujur. Oke. Nah, ini yang membedakan sifat santri dengan yang lainnya. Ada yang mau jujur? Berdiri. Gak diapa-apain, anak pengen kejujuran saja. Gak ada yang mau jujur juga. Mudah-mudahan yang gak jujur habis ini sakit perut. Perhatikan sini. Terima kasih kepada panitia kegiatan masih perkenalan Khutbatul Ars. Ya. Pada kesempatan kali ini, pada kegiatan kuliah umum ini, Ana diberikan amanah untuk menyampaikan tentang metode pendidikan dan pengajaran serta sistem kurikulum di Pondok Pesantren Nurul Fajri Al-Islami. Baik, sebelumnya Ana mau memperkenalkan diri. Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi Ana ingin memperkenalkan diri. Ada slide-nya ada? Nah itu nama cukup simple ya, orangnya juga simple, Diki. Tapi ini bagaimana lagi tidak bisa protes, dikasih warisan yang pertama dari orang tua itu adalah nama. Jadi anak cukup dikasih namanya simple, Diki. Tempat tanggal lahir Kuningan 13 November 1987. Sekarang alamatnya, domisilinya di Bobos. Ada orang Cirebon, orang sekitar Bobos, ada orang Bobos? Gak ada. SDN 2 Kalapa Gunung Kuningan. Ya lanjut ke SMP, SLTPN kalau dulu ya, sekarang SMP. Dulu SLTPN Negeri 1 Jalaksana Kuningan. Lanjut ke tingkat SMA di Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka. Orang Majalengka tahu? Orang PUI. Nah dulu anak aliyahnya di sana. Jadi anak masuk ini sebagai motivasi aja ya. Dulu dilahirkan di SDN negeri yang PAI-nya itu hanya 2 jam. Kemudian lanjut ke SLTPN negeri, PAI-nya, pelajaran PAI tahu, itu cukup 2 jam dalam seminggu. Nah makanya bersyukur orang-orang atau antum atau orang anak-anak yang sudah mondok di usia SLTPN, dunia SMP, di usia SMP itu sudah bersyukur. Sudah mau mondok itu sudah bersyukur, luar biasa. Ya, karena untuk mempelajari keagamaannya itu lebih banyak. Kalau anak dulu hanya 2 jam PAI doang dalam seminggu. Jadi kalau bahasa pergaulan mah kehidupannya udah jauh dari beduk ya.
Tapi sholat waktu itu anak sholat. Nah akhirnya ada keinginan untuk mondok. Nah mondoknya di Darul Ulum PUI Majalengka. Jadi anak masuknya itu di statusnya anak taksib. Mana anak taksib ada nggak sekarang? Berapa orang anak taksib? Sekarang berapa? 4 orang. Acungan tangan. Acungan tangan anak intensif. Anak intensif itu anak yang SMP-nya di luar, SMA-nya di sini. Coba acungan tangan. Nah, ini perlu anak sampaikan. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4 orang. Anak kasih motivasi gak apa-apa. Dulu Kiai Gontor menyampaikan, saya tetap ingin belajar. Ini Kiai Gontor menyampaikan, saya ingin tetap mengajar walaupun cuma 1 murid. Itu Kiai Gontor menyampaikan seperti itu. Nah sekarang ada 4. Ya. Jadi nanti ada masa antum disatukan dengan kelas reguler, ada masa antum harus pindah kelas, ya, karena muatannya berbeda. Dulu juga anak sama seperti itu, anak-anak intensif, ya, pelajarannya hanya 3 tahun, tapi bisa ingin mengalahkan anak-anak yang reguler. Nah ini perlu jadikan motivasi. Anak intensif harus bisa mengalahkan anak-anak yang reguler, anak-anak yang lulus dari SMP Nurul Fajri. Itu motivasi anak waktu itu, ya, dan alhamdulillah bisa mengalahkan. Baik, lanjut. S1-nya IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sekarang jadi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ya, dulu IAIN, sekarang UIN Cyber. Sekarang kampusnya Ustadz Umar, nanti calonnya Ustadz Ruby, nanti insya Allah boleh di sini. Baik, lanjut, next. Tentang perintah mencari ilmu itu banyak ayat Al-Quran atau hadis yang kita sebagai manusia diwajibkan mencari ilmu. Dari sekian banyaknya dalil Al-Quran atau Al-Hadis, anak ngambil yang umum, yang mungkin semuanya tahu, dari anak SD sampai orang tua. Apa perintahnya? Coba baca anak kelas 1. Anak kelas 1, siapa yang bisa baca? Ayo anak kelas 1 angkat tangan, ada yang bisa baca nggak? Itu Arab gundul atau Arab gondrong? Coba bisa baca nggak anak kelas 1? Apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal. Artinya apa? Next, walaupun hadis ini secara isnad jauh dan hanya masyhur indal lisanin nasi saja, namun inti ajaran dalam hadis tersebut adalah sesuai dengan nas Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang bunyinya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Intinya, kita lahir dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Betul nggak?
sekelas Nabi pun, ya, sekelas Nabi pun dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dibuktikan dengan ayat Iqra, perintah Iqra. Kata Nabi apa? Ma'ana biqori, apa yang mesti saya baca? Artinya apa? Tidak bisa membaca apapun, termasuk baca tulis. Nah, terus tumbuh dewasa. Namun Allah membekali kita dengan 3 potensi, yaitu apa? Tiga potensi untuk memungkinkan kita mendapatkan pengetahuan. Yang pertama telinga, yang kedua mata, yang ketiga hati. Dari ketiga potensi inilah manusia memasukkan pengetahuan dalam dirinya. Ya. Lalu tugas akal memproses pengetahuan itu menjadi ilmu. Apa saja? Telinga, mata, hati. Ya. Dari 3 potensi ini diproses, maka jadilah ilmu pengetahuan. Makanya next, di Gontor itu ada falsafah pendidikan. Ya, ada falsafah pendidikan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa, itu adalah pendidikan. Ya, Anda ulangi. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa, itu adalah pendidikan. Contoh, ketika antum tidak tahu, ketika antum melihat seseorang, ketika misalkan orang yang belajar sholat, orang mu'alaf belajar sholat, cukup melihat gerakan, nah itu kan berarti melihat. Berarti gerakannya seperti ini. Dengan adanya bahasa berarti itu sudah adanya proses ilmu masuk, pengetahuan masuk. Itu dengan cara melihat. Dengan cara mendengar. Ya. Dengan cara mendengar juga sama, apa yang didengar. Iya. Ini proses sekarang itu proses melihat dan proses mendengar. Nanti ada proses rasa. Dari perasaan ini ada yang baik, ada yang buruk. Itu semuanya mengandung pendidikan. Nah, sekarang antum nih ikut kuliah umum ini, ya, ikut kuliah umum ini nanti diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang antum lihat, apa yang antum dengar, apa yang antum merasa, diolah jadi pendidikan. Nah, ini digontor. Kita aplikasikan di sini. Kita coba jalankan di sini. Coba kita amalkan tiap hari. Next. Mungkin sudah disampaikan tadi sama pemateri tentang pondok pesantren. Tentang pondok pesantren ini memiliki 5 unsur. Apa saja? Kiai, terus santri, apa? Terus kitab. 5 unsur ini dalam pondok pesantren harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, bukan dinamakan pondok pesantren. Terjadi, ada enggak? Ada salah satu lembaga yang dia tidak mau disebut dirinya santri. Kenapa? Karena dianggap lembaganya itu bukan lembaga pesantren, tapi hanya asrama. Betul.
Ketika ditanya kiainya siapa, di sini katanya tidak ada kiai. Oh ya udah berarti gugur, bukan dinamakan pondok pesantren. Anda nggak mesti menyebutkan nama lembaganya apa ya. Tapi memang ini ada nyata. Di Nurul Fajri ada nggak kiainya? Udah kenal belum anak-anak kelas 1 nama kiainya siapa? Namanya siapa? Hah? Ajukan tangan coba anak kelas 1. Udah kenal belum sama kiainya? Kiai Abdul Latif. Itu nama kiainya. Ya. Sama guru-gurunya sudah kenal belum? Belum. Nanti anak mau memperkenalkan diri. Mau memperkenalkan mereka. Kemudian ada santrinya ada. Itu ada santri. Santri kalau bahasa lainnya itu adalah siswa. Ada bahasa lainnya apa lagi apa? Murid. Nah, sebenarnya ini juga pernah Anda menyampaikan. Murid itu diambil dari kata bahasa Arab. Ada yang tahu? Dari kata apa? Dari kata aroda yuridu. Maknanya apa? Menginginkan. Ada bahasa lain lagi apa? Tolib, tolibah. Maknanya apa? Meminta. Nih perhatikan, murid itu isim fa'il. Berarti secara istilah adalah orang santri atau murid adalah orang yang menginginkan apa? Ilmu pengetahuan, ingin meminta pendidikan dan pengajaran, ingin merubah dirinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya jelek menjadi baik. Itu murid. Ya, makanya Menteri Pendidikan sekarang katanya diubah lagi. Tadinya siswa, sekarang murid. Nah, ini sejarahnya di zaman Belanda. Nah, zaman Belanda ini jangan ada bahasa murid, diganti menjadi siswa. Nah, balikan lagi ya, murid, orang yang menginginkan. Aroda yuridu. Kemudian pondok, ada nggak pondoknya? Ada. Sudah kenal belum anak kelas 1? Tempat-tempatnya di mana saja? Masjid di mana masjid? Di depan. Kelasnya di mana? Udah tahu belum? Datarku. Di mana lagi? Oh, di atas sekolah. Di kuburan juga ada. Apa? Nanti belajar, terserah belajar mah di mana aja ya. Mau di sungai juga silahkan. Gimana gurunya nanti. Terus kitabnya udah tahu belum kitab-kitab apa saja? Anak kelas 1 sudah dibagi kelasnya. Kitabnya sudah. Kelas 2 sudah dibagi belum? Sudah. Ada yang sudah dan belum. Nah, 5 unsur ini bisa dikatakan pondok pesantren. Kalau salah satunya tidak ada, ya udah bukan berarti pondok pesantren. Baik, selanjutnya metode pendidikan dan pengajaran pondok pesantren modern Nurul Fajri Al-Islami. Next, proses pembelajaran. Pendidikan di Nurul Fajri itu dilaksanakan selama 24 jam. Jangan kaget ya. Yang biasanya 7 jam, 8 jam di SMP
umum atau SMA umum kita 24 jam. Artinya apa? Kalau mengacu ke falsafah pendidikan yang tadi digontor, ya semuanya mengandung pendidikan. Dari tidur sampai tidur lagi, itu kita di pesantren, itu semuanya mengandung pendidikan. Makanya disebutkan pendidikan di Nurul Fajri atau pondok pada umumnya itu dilaksanakan selama 24 jam, sebanyak 24 jam. Semuanya mengandung pendidikan. Antum tidur, mau tidur, ya tadi malam misalkan, ada nggak bimbingan dari muraqib? Harus baca doa dulu nggak? Harus mengerjakan hal-hal yang sunnah dulu nggak? Bangun tidurnya, antum baca doa dulu nggak? Lupa? Biasakan nanti, ya. Sebelum tidur baca doa, setelah tidur atau bangun dari tidur baca doa. Biasakan. Dengan menjalankan hal-hal yang terkecil, sunnah-sunnah yang terkecil, mudah-mudahan antum bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Belum tentu kita diterima karena hanya mengerjakan sholat misalkan. Bisa saja kita masuk surganya itu karena mengerjakan hal-hal sunnah-sunnah yang terkecil. Ya, tadi baca doa sebelum makan, baca doa setelah makan, baca doa sebelum tidur, baca doa setelah tidur atau bangun tidur. Ya, baca doa masuk masjid, baca doa keluar masjid. Mungkin saja antum karena mengerjakan sunnah-sunnah yang kecil tapi jadi besar sehingga antum bisa masuk surga karena kategori menjalankan sunnah. Dan semuanya itu adalah pendidikan. Baik. Dengan aspek akademis dilaksanakan mulai pukul 7 sampai pukul 2 sekarang. Ya, sekarang. Jadi ada perubahan nanti. Ada perubahan qailulahnya dialihkan setelah KBM. Nanti ada tidur, tetap ada tidur siang. Dari jam 2 sampai menjelang asar. Tidak menghilangkan, tidak, tapi hanya digeser, dialihkan. Ya, hanya digeser, tidak ditiadakan, hanya digeser. Nah, kemudian selain waktu tersebut siswa memahami atau santri memahami, mengalami proses pendidikan dengan sekian banyaknya kegiatan yang mendukung intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Baik, kita fokus lagi. Secara prinsip metode pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Fajri Al-Islam ini dilaksanakan dengan 7 metode. Yang pertama dengan cara keteladanan. Yang kedua dengan pengarahan. Yang ketiga penugasan. Yang keempat pembiasaan. Kelima penciptaan lingkungan. Yang keenam dengan cara pengajaran. Yang ketujuh dengan cara penyadaran. Ini metode pendidikan di Nurul Fajri ini 7. Yang pertama keteladanan. Keteladanan dicontohkan oleh kiai, oleh guru, oleh kakak kelas, ya, oleh siapa lagi? Madapur. Siapa lagi?
banyak ya, keteladanan. Apa, jangan jauh-jauh dulu lah. Maksudnya apa? Jangan jauh-jauh dulu meniru baginda Nabi Muhammad SAW. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Kalau mau meniru pun pasti kita keseret. Teladani dulu kiai kita. Apa yang beliau amalkan sehari-harinya dan yang itu dianggap baik, silakan antum teladani, silakan antum tiru. Apa yang antum lihat dari guru-guru kita yang dianggap baik dan bisa ditiru oleh antum, silakan teladani, silakan tiru, silakan amalkan. Misalkan ada Ustadz Firdan, tiap harinya selalu ngasih makan kambing. Artinya apa? Itu memberikan makan, memberikan penghidupan. Ya. Ada sisi positif di sana apa? Memberikan penghidupan. Infak, sedekah. Silakan antum tiru. Bahkan gini, ketika ada orang yang tidak mempunyai uang tapi dia berniat mau sedekah. Jadi sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah, dia ngasih gula, kemudian dia taburkan depan rumahnya. Kemudian banyak berdatangan semut-semut. Dia nggak punya modal, pengen sedekah, akhirnya apa? Menaburkan gula kepada semut. Sedekah bukan? Sedekah. Memberikan gula, memberikan makan kepada semut. Sedekah. Jadi tidak ada bahasa anak mah pengen sedekah tapi tidak punya modal, tidak punya uang. Dengan cara senyum pun antum sudah bisa sedekah, asal jangan senyum sendiri. Ya, harus ada lawannya kalau senyum. Ya enggak? Silakan teladani kiai kita, silakan teladani guru-guru kita, silakan teladani ini anak kelas 1, silakan teladani kakak-kakak kelasnya. Apa saja yang dilakukan yang baik oleh kakak kelasnya, silakan antum teladani, tirukan, amalkan. Itu keteladanan. Jadi jangan jauh-jauh dulu kepada Rasul, terlalu jauh, aseseret, bukan berarti tidak boleh, bukan. Ya. Selanjutnya pengarahan dari kiai ke asatid, prosedurnya. Pengarahan dari kiai ke asatid, asatid ke pengurus, pengurus ke anggota. Nah, ini pendidikan. Ya, dengan cara diarahkan. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini amalkan, ini jangan diamalkan. Yaitu dengan cara pengarahan. Kemudian dengan penugasan, suka dikasih tugas gak? Suka dikasih tugas gak? Bisa gak? Jangan bilang gak bisa. Dan itu selalu disampaikan oleh guru-guru anak. Ya, ketika dikasih amanah, kerjakan sesuatu, bikin hasil karya misalnya, suruh ngetik, suruh nulis di komputer, bisa nggak? Harus bisa, jangan ada bahasa nggak bisa. Dan itu melekat pada diri anak sampai sekarang. Ya, ketika dikasih tugas harus bisa.
Jangan ada bahasa nggak bisa. Artinya apa? Ketika memang belum bisa, tanya ke yang bisa. Ketika dikasih tugas, tanya apa tugasnya, ya, tanya ke yang bisa. Jadi antum bisa, gitu loh maksudnya. Jadi makanya bersyukur nih santri yang diberikan tugas, ya, bersyukur siapa saja santri yang diberikan tugas oleh gurunya, oleh pengurusnya, oleh kiainya, harus bersyukur. Karena belum tentu yang lain bisa. Ya, kalau bisa minta tugas ke gurunya kira-kira apa, biar bisa gitu. Kemudian metode selanjutnya adalah dengan cara pembiasaan. Ya, pembiasaan. Hidup di pesantren menurut anak itu udah baik, udah paling baik. Ya. Anak kelas 1, anak santri baru, dulu ketika SD suka istiqomah nggak melaksanakan sholat 5 waktu? Enggak ya, betul, jujur aja. Karena memang dari segi umur juga belum balik, belum ada perintah. Nah nanti menginjak umur SMP, umur dewasa, bahkan sekarang di pesantren, antum harus dituntut melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Awalnya apa? Dipaksa, ya nggak? Dipaksa, entah dipaksa oleh orang tua, entah dipaksa oleh pengurus atau murokib. Nah, dari keterpaksaan itu akhirnya menjalankan. Dari keterpaksaan itu akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu maka jadi kebutuhan. Coba nanti antum secara tidak terasa ya, ketika nanti pulang, karena di pondok terbiasa melaksanakan sholat, akhirnya ketika liburan tanpa disuruh pun antum akan melaksanakan sholat. Akhirnya kan jadi kebutuhan, bahwa sholat itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Ya, sholat. Paksa terus. Bisa diamalkan juga ke kegiatan-kegiatan yang lain. Antum ingin membiasakan amal sodakoh misalkan, dipaksa dulu, minimal latihan dulu 500, 1000, 2000, ngasih sesama teman. Yang tadinya terbiasa pasti jadi kebiasaan, dan nanti akan jadi kebutuhan. Ya. Pengen tahu doanya agar terbiasa dipaksa? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakeun. Udah cukup. Dipaksa. Allahumma paksakeun. Jadi dipaksa. Ya, yang tadinya malas, paksa. Malas belajar, dipaksa. Malas beribadah, dipaksa. Jadi kebiasaan. Tuh. Selanjutnya penciptaan lingkungan. Ya, penciptaan lingkungan di Nurul Fajri pondok pesantren ini sudah bagus. Ya, hanya saja mohon maaf kalau ada yang kurang baik, itu hanya oknum semata. Ya, pada dasarnya tempat atau pondok pesantren itu baik. Kalau ada kejelekan itu hanyalah orangnya saja,
bukan lingkungannya. Ya. Makanya bikinlah, ciptakan suasana dengan teman sebaya, dengan teman sekamar, dengan teman sekelas, itu dengan lingkungan yang baik. Contoh, Ana dulu pernah berangkat kursus di Pare, Kediri, tahu nggak? Apa namanya? Kampung Inggris. Ana dulu pernah kursus di sana. Apa yang membedakan lingkungan pada umumnya dengan lingkungan yang ada di Pare? Perbedaannya hanya mereka bikin komitmen. Mereka bikin komitmen dalam lingkungan karena di sana adalah kampung Inggris, jadi haram untuk berbahasa selain Inggris. Itu luar biasa. Makanya Inggrisnya berjalan. Makanya disebut kampung Inggris. Hanya dengan mengandalkan menciptakan lingkungan berbahasa Inggris. Di Pondok Pesantren Nurul Fajri diciptakan dengan dua bahasa Arab, bahasa Inggris. Ketika ada teman yang lain yang ingin ngajak ngobrol berbahasa selain bahasa Inggris, stop. Ana pengen belajar bahasa, tolong diingatkan sama teman yang lainnya, jangan malah mengikuti bahasa daerah, bahasa Indonesia misalnya.